تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. Ikhwan akhwat, jemaah sekalian, Majelis Ta'lim Az-Zahra yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan berbahagia ini kita akan bahas satu topik yang kita semua membutuhkannya, terutama di hari-hari ini, yaitu bersabar karena Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sangat kita butuhkan karena memang tabiat kehidupan adalah ujian. Tabiat kehidupan adalah ujian, dan Allah sudah menyatakan dalam banyak ayat. Allah ingatkan kita bahwasanya hidup ini ujian, dan ujian harus dihadapi dengan kesabaran. Laqad khalaqnal insana fi kabad, sungguh kami ciptakan manusia dalam kepayahan. Yukabidul hayat, yaitu susah payah menghadapi kehidupan ini. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kaum mukminin bahwasanya mereka pasti diuji. Maka Allahu liyadharul mu'minina ala ma antum alaihi hatta yamizal khabitha minat thayyib. Allah tidak akan membiarkan kaum mukminin sebagaimana kondisi kalian sampai Allah membedakan antara yang baik maupun dari yang buruk. Ya, Allah memang ingin memberikan ujian, ya, untuk membedakan mana yang buruk, mana yang baik. Allah tidak akan biarkan kita selalu begitu saja, enggak, memang sengaja diuji. Tujuannya untuk membedakan, ditamyiz, untuk membedakan antara mana yang baik, mana yang buruk. Wa nabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum was-sabirina wa nabluwa akhbarakum. Kata Allah, sungguh kami akan menguji kalian sampai kami tahu mana di antara kalian orang-orang yang mujahidin, was-sabirin, dan orang-orang yang sabar. Karenanya namanya kehidupan adalah tabiat dari bahwasanya kehidupan tabiatnya adalah ujian, maka seorang harus yuwatin nafsahu, yaitu mempersiapkan dirinya untuk menghadapi ujian yang akan datang dalam kehidupan. Imam Syafi'i pernah berkata, mizanu zamani katsiratun la tanqadi wa sururuhu ya'tika kal a'yadi, bahwasanya ujian-ujian zaman sangat banyak, tidak terputus-putus, dan kesenangan datang sesekali. Yang jadi masalah, kita sering tidak sabar. Karena sabar itu berat, ya. Sabar itu berat. Karenanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk saling mengingatkan untuk sabar. Di antaranya dalam surat Al-Asr kata Allah Subhanahu wa taala, "Wal 'asr innal insana lafi khusr." Sungguhnya manusia semuanya dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat, kecuali orang beriman dan beramal saleh. Wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr, saling berwasiat dalam kebenaran, wa tawasaw bis sabr, dan saling berwasiat untuk sabar. Karena sabar itu sering dilupakan. Maka perlu untuk tawasi bis sabr, untuk saling mengingatkan. Dan ini kita sekarang sedang mengadakan majelis saling mengingatkan. Saya mengingatkan diri saya sendiri. Ya, saya juga butuh sabar dalam kehidupan ini. Sebagaimana saya ingatkan para hadirin, hadirat untuk sabar. Karena hidup ini memang ujian, ya. Demikian juga Allah berfirman, falaqatahamal aqabah wa ma adraka mal aqabah fakku raqabah aw it'amun fi yawmin dhi masqabah yatiman dha maqrabah aw miskinan dha matrabah thumma kana minal ladzina amanu wa tawasaw bis sabri wa tawasaw bil marhamah. Kata Allah Subhanahu wa taala ketika menganjurkan untuk selamat dari neraka jahanam, Allah menyuruh untuk melakukan amal-amal saleh, ya. Seperti memerdekakan budak, fakku raqabah, atau memberi makan kepada orang miskin dalam kondisi kelaparan, ya, atau membantu orang anak yatim atau miskin yang tidak memiliki apa, disuruh bantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah berkata, "Tsumma kana minal ladzina amanu." Tapi itu semua amalan baru bisa diterima kalau dia termasuk orang yang beriman, wa tawasaw bis sabr, dan dia termasuk orang-orang yang saling berwasiat untuk sabar. Jadi memang Allah menyuruh kita untuk saling menasihati untuk sabar. Makanya kalau kita buka dalam Al-Quran, sabar banyak, saya entah berapa kali disebut. Mungkin lebih dari 90 kali disebutkan dalam Al-Quran tentang sabar. Jumlah yang banyak yang menunjukkan bahwasanya memang kita butuh untuk diingat-ingatkan. Manusia memiliki sifat dasar
kurang sabar. Inilah kenapa kita membicarakan masalah ini, agar kita bisa bersabar dalam menghadapi ujian-ujian kehidupan. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa itu sabar? Sabar dalam bahasa Arab maknanya adalah habsu, yaitu menahan diri. Menahan diri. As-sabru artinya al-habsu, menahan diri. Makanya dalam istilah, kalau ada orang dalam istilah dikatakan kutila sobran. Kutila sobran maksudnya bukan terbunuh dalam peperangan, tapi ditangkap, kemudian ditahan, kemudian dibunuh. Ya. Itu namanya kutila sobran. Ya. Ditangkap, ditahan, dibunuh. Jadi namanya sabar artinya menahan. Dan menahan di sini maksudnya menahan diri dari hal-hal yang menunjukkan ketidakridhaan kepada keputusan Allah Subhanahu wa taala. Ya, menahan lisan, menahan hati, dan menahan anggota tubuh, ya. Menahan lisan untuk tidak mengungkapkan perkataan-perkataan yang menunjukkan dia protes terhadap keputusan Allah, seperti mengatakan, kenapa kau ambil anakku, kenapa kau timpakan aku ini Allah. Ini contoh bahwasanya dia tidak ridha. Ini orang ini langsung keluar dari kesabaran. Kemudian contohnya dengan hati-hati protes, ya. Tidak setuju dengan keputusan Allah, ya. Meskipun dia tidak ungkapkan, tapi dia dalam hati dia tidak setuju dengan keputusan ini. Ini menunjukkan dia tidak sabar. Demikian juga anggota tubuh, dia harus tahan ketika dia terkena musibah dengan tidak menunjukkan perbuatan-perbuatan yang menunjukkan dia protes, seperti membanting, kemudian memukul-mukul diri. Makanya Nabi SAW bersabda, laisa minna man darabal khududa wa syaqqal juyuba wa da'a bi da'wal jahiliyah. Bukan dari golongan kami seorang tatkala terkena musibah lantas dia memukul-mukul pipinya, merobek-robek bajunya, dan menyeru dengan seruan jahiliyah. Ini karena ini menunjukkan ketidaksabaran. Inilah makna daripada sabar, al-habsu, menahan. Dan sabar hukumnya wajib, ya. Wali rabbika fasbir, maka karena Rabbmu bersabarlah, ya. Dan terlalu banyak dalam ayat Allah menyuruh untuk bersabar. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru, wahai orang beriman bersabarlah. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan menyinggung sedikit tentang keutamaan sabar. Setelah itu kita akan memfokuskan pada poin-poin mana kita hendaknya bersabar dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, karena kita terkadang teori kalau kita tidak langsung tunjukkan pada poin-poin ini, terkadang kita lalai untuk bersabar pada poin-poin tersebut. Ya, tapi sebelum saya sampaikan poin-poin tersebut, saya ingin menyampaikan tentang keutamaan sabar, dan sangat banyak sekali fadlus sabar, ya. Keutamaan sabar. Banyak sekali. Yang pertama, ya, sabar disebutkan kurang lebih 90 kali, ya, dalam Al-Quran. Dan semuanya adalah pujian. Adalah pujian. Pujian kepada sabar, entah bersabar, entah menyuruh bersabar, ya. Ini menunjukkan bahwasanya sabar adalah suatu perkara yang sangat mulia. Ya, kemudian di antaranya, misalnya Allah mencintai orang yang bersabar. Wallahu yuhibbus sabirin. Wallahu yuhibbus sabirin. Ya. Makanya bagaimana cara agar kita kiat untuk kita bersabar? Makanya kita jadikan ujian adalah sarana untuk dicintai Allah. Ya, banyak hal yang bisa membuat kita dicintai oleh Allah, tapi di antaranya ujian. Anda ingin dicintai oleh Allah, hadapi ujian terus bersabar. Karena Allah mengatakan, wallahu yuhibbus sabirin. Dan kalau Allah sudah mencintai seseorang, Allah tidak akan mengadabnya. Allah tidak akan mengadabnya dan Allah akan membimbingnya. Maka ketika Anda dapat ujian, di antara hal yang membantu Anda untuk bisa bersabar, saya sedang berusaha untuk dicintai oleh Allah. Entah ujian di rumah, entah ujian di kantor, entah ujian di luar. Kenapa? Karena Allah mengatakan wallahu yuhibbus sabirin. Tatkala kita kehilangan orang yang kita cintai,
tatkala kita kesulitan ekonomi, Allah ingin lihat bagaimana sikap kita. Allah tidak akan menyamakan semua orang. Maka Allahu liyadharul mu'minin ala ma antum alaihi. Allah tidak membiarkan manusia, orang mukminin sama semuanya. Hatta yamizal khabitha minat thayyib. Sampai Allah bedakan mana yang buruk, mana yang baik. Memang Allah ingin lihat. Wala nabluwannakum hatta na'lamal mujahidin minkum was-sabirin wa nablu akhbarakum. Kami akan menguji kalian sampai kami tahu mana yang sabar di antara kalian. Nah, Allah ingin mencinta. Tidak semua Allah orang cintai, tidak semua. Allah kasih rahmat semua orang, Allah kasih rahmat. Ya. Wa rahmati wasi'at kulla syai', kata rahmatku meliputi segala sesuatu. Tapi cinta tidak semua orang mencintai. Nah, sarana Anda untuk dicintai oleh Allah ujian. Ya. Makanya dalam Allah menunjukkan bahwasanya orang yang bersabar akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau dia lulus, jika lulus, Allah akan tambah ujiannya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna Allah idza ahabba qauman ibtalahum. Jika Allah mencintai suatu kaum, Allah uji mereka. Jadi demikian Allah akan kasih ujian yang lain. Jadi maksud saya sabar itu sarana untuk dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah bersama orang-orang yang sabar. Inna Allaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Dan kita tahu di antara akidah Ahlussunnah, al-ma'iyah ada dua. Al-ma'iyah kebersamaan, ma'iyatullah kebersamaan Allah. Ada dua, ada namanya al-ma'iyah ammah, umum, kebersamaan umum. Ada namanya al-ma'iyah al-khassah, kebersamaan khusus. Khusus. Kalau umum, artinya Allah bersama kita dengan ilmunya. Umum dengan ilmunya. Allah senantiasa melihat kita, senantiasa mendengar kita, ya. Maka Allah senantiasa bersama kita dengan umum. Tapi kalau ma'iyah khusus maksudnya dengan pertolongannya. Dengan ilmunya, disertai dengan pertolongannya, pertolongan. Makanya ketika Nabi SAW dalam gua Jabal Thawr, kemudian Abu Bakar ketakutan, sedih, kata Nabi SAW, la tahzan, innallaha ma'ana. Allah bersama kita. Dan Nabi berkata, ma dhannuka ya Abu Bakar bithnaini Allahu thalithahuma. Bagaimana menurut engkau wahai Abu Bakar kalau dua orang Allah ketiga, Allah bersamanya. Ya, sudah salam. Kalau Anda bersama Allah bersama Anda akan sukses. Akan sukses, ya. Nah, ada saat-saat kita ingin Allah bersama kita. Menunjukkan Allah cinta kepada kita. Menunjukkan Allah perhatian kita dengan perhatian khusus. Kapan? Kalau Anda sabar. Kalau Anda nggak sabar, nggak bisa. Kalau Anda nggak sabar, nggak bisa. Makanya saya dapatkan faedah yang indah dari perkataan salaf seperti perkataan Hasan al-Basri, dan juga dinukil oleh Al-Alusi ketika Allah berfirman dalam surat Al-A'raf, wa awrathna al-qauma alladhina kanu yastad'afuna masyariqal ardi wa magharibah allati barakna fiha wa haqqat wa tammat kalimatu rabbikal husna ala bani Israila bima sabaru wa dammarna ma kana yasna'u fir'aun wa qaumuhu wa ma kanu ya'rishun. Dalam surat Al-A'raf, ketika Allah menyebutkan tentang Fir'aun yang Allah binasakan, ya, Allah mengatakan kami pun mewariskan kekuasaan kepada kaum yang dahulunya, yaitu kaum Bani Israel, mustad'afuna, yang mereka ditindas, ya. Kami berikan mereka kekuasaan di negeri Syam. Masyariqal ardh wa magharibah, maksudnya negeri Syam. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa tammat kalimatu rabbikal husna ala bani Israil bima sabaru. Perhatikan. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya.
wa tammat kalimatu rabbika al-husna ala bani Israel bima sabaru wa damarna makana isna fir'aun wa qawma makanu yarishun. Kata Allah, dan sempurnalah, tamat kalimat rabbikal husna, sempurnalah janji Allah yang indah, yaitu Allah akan menjadikan mereka berkuasa ala bani Israel, kepada bani Israel bima sabaru, karena kesabaran mereka, yaitu mereka dapat kenikmatan, kemenangan. Kenapa? Karena kesabaran mereka. Karena kesabaran mereka. Jadi ini ayat saya baca lagi ya. Hasan al-Basri ketika menyampaikan ini, dia mengatakan ketika suatu kaum diuji dengan penguasa yang zalim misalnya, yang mengambil sebagian hak mereka, mereka menghadapinya dengan dua cara. Ada dengan cara bersabar. Bersabar yaitu apa? Menasihati dengan cara yang benar, menyerahkan urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah akan berikan solusi. Cara kedua, tidak bersabar, angkat pedang memberontak. Dan kebanyakan orang dengan cara yang tidak sabar ini, kondisinya semakin parah, semakin terpuruk, meskipun terkadang terlihat kemenangan sesaat, tetapi sungguhnya yang datang setelah itu akan semakin parah. Kenapa? Karena mereka berusaha mengambil solusi dengan cara mereka sendiri, tidak bersabar. Sehingga dikatakan oleh para ulama, siapa yang menghadapi permasalahan dengan sabar, maka Allah bersama dia, dan Allah yang akan beri solusi dari arah yang dia tidak sangka-sangka. Tapi kalau dia mulai tidak sabar, berarti dia menjalani urusan sendiri, dan kemungkinan besar dia tidak berhasil. Kita ini siapa? Lemah. Kalau Allah tidak bersama kita, kita enggak akan bisa menghadapi solusi. Maka ini di antara keutamaan sabar. Allah bersama Anda. Jadi misalnya dalam masalah apapun, masalah di rumah misalnya sama keluarga, sama suami, sama istri, hadapi dengan sabar. Sabar bagaimana caranya sabar? Bagaimana aturan Islam menghadapi masalah seperti ini? Saya sabar, saya ingin bersabar karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau Anda bersabar, berarti Allah bersama Anda. Allah bersama antum, Allah bersama anti. Seorang istri, suaminya ngamuk-ngamuk, suaminya KDR, telah jalani, saya cara bersabar bagaimana? Harus menghadapi kesabaran. Allah akan bersama anti, dan Allah akan kasih solusi. Tapi kalau anti enggak sabar, berarti anti ingin menghadapi permasalahan tersebut sendiri, tanpa bantuan Allah. Tanpa bantuan Allah. Ini bisa dibaca dalam tafsir Al-Alusi dalam ayat ini. Tafsiran yang sangat indah. Demikian juga sebagaimana disampaikan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah tatkala menyebut tentang 20 sebab kenapa kita harus bersabar. Ya, memang ketika ada orang menzalimi Anda, mungkin ngata-ngatain yang buruk, nuduh yang tidak, Anda punya dua cara. Bisa Anda hadapi, Anda bantah, Anda ini bisa. Boleh-boleh saja. Tapi berarti Anda jalani sendiri. Atau bisa Anda serahkan kepada Allah, cuma berdoa, ya Allah, saya serahkan itu kepada Anda. Kemudian cuekin. Dan Ibnu Taimiyah sering menempuh cara yang kedua. Allah akan memberikan solusi tanpa antum tahu bagaimana caranya, ya. Karena Allah bersama antum. Ini kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, ikhwan, dalam segala permasalahan. Jadi, yang perlu kita ketahui kalau ada masalah, ada ujian, sabar. Apa sih kriteria sabar, kita pelajari, kemudian kita jalani. Karena kalau kita jalani dengan kesabaran, Allah bersama kita. Dan kalau Allah bersama kita, akan ada solusi dari arah yang tidak kita sangka-sangka. Lihatlah bagaimana Bani Israel yang kelihatannya mustahil untuk bisa lepas dari jerat Fir'aun yang berkuasa luar biasa dengan pasukan yang begitu banyak, sementara mereka mustad'afin, ditindas, dibunuh dengan mudahnya. Tapi Allah beri selamat dengan cara, ya mereka ditenggelamkan dalam laut merah, mudah. Allah mengatakan apa? Wa tammat kalimatu rabbikal husna ala bani Israila bima sabaru, karena sabar mereka. Jadi kenapa kita tidak bersabar? Anda ingin ditolong oleh Allah, bersabar. Kalau nggak mau ditolong, ya sudah, hadapi sendiri, pikirin sendiri. Bisa tepat, kemungkinan seringnya salah. Terkadang kita merasa sudah tepat, bontotnya ujung-ujungnya, buntutnya belakangan repot. Hanya kemenangan sesaat. Jadi Allah bersama orang yang bersabar. Kemudian di antara keutamaan bersabar, sabar sebab masuk surga. Ini lihat ini sabar ya. Sebab mendapatkan kenikmatan.
dunia maupun akhirat. Dunia, makanya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan tentang perkataan Nabi Yusuf, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi Yusuf alaihi salam, innahu may yattaqi wa yasbir fa inna Allaha la yudhi'u ajral muhsinin. Kata Nabi Yusuf, sungguhnya barang saya bertakwa dan bersabar, innahu may yattaqi wa yasbir. Siapa yang bertakwa dan bersabar, fa inna Allaha la yudhi'u ajral muhsinin. Allah tidak akan menyia-nyiakan ganjaran bagi orang berbuat ihsan. Dan kalau kita menghadapi masalah butuh takwa dan butuh sabar. Takwa ya kita ke masjid, berdoa kepada Allah. Tapi sabar juga. Bukan cuma takwa. Sabar bagian dari takwa, tapi Allah mengkhususkan kesabaran. Takwa spesial, sabar, hati ditahan, kembalikan kepada Allah, curhat kepada Allah, ya. Maka Allah akan berikan ganjaran di dunia sebelum akhirat. Sabar itu pahit tapi ujungnya indah. Banyak orang mengalami demikian. Sabar dulu. Bahasa kita, pepatah kita, bersusah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian. Ya, itu pepatah yang benar. Ya. Memang sabar susah. Siapa nggak susah nahan diri, nggak gampang. Ya. Apalagi di akhirat. Perhatikan, Allah menyebutkan tentang banyak ayat bahwasanya sabar sebab masuk surga. Yang pertama seperti firman Allah Subhanahu wa taala, ya, wa jazahum bima sabaru jannatan wa harira. Kami beri balasan mereka karena kesabaran mereka surga dan kain sutra. Lihat. Bima sabaru, kata Allah, kami beri balasan kepada mereka karena sabar mereka surga dan kain sutra di surga kelak. Karena kesabaran. Ya. Karena kesabaran. Ya. Allah mengatakan ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru. Subhanallah. Kata Allah, mereka itulah orang-orang yang mendapatkan surga, al-ghurfah, surga yang tinggi. Kenapa? Bima sabaru, karena kesabaran. Karena kesabaran mereka. Mau surga karena kesabaran. Allah juga berfirman dalam Al-Quran, misalnya, malaikat berkata, wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab, malaikat masuk kepada mereka dari segala pintu. Kata malaikat, salamun alaikum bima sabartum. Keselamatan sekalian karena kesabaran kalian. Saya surga. Tapi ada perkataan Ibnu Qayyim rahimahullah, ya. Kalau tidak salah dalam kitabnya Thariqatul Hijratain, ya, dia berkata bahwasanya, perhatikan ini. Mararatus sabri itulah halawatul akhir atau halawatul jannah. Maknanya kira-kira begini, maknanya pahitnya kesabaran yang Anda rasakan itulah manisnya surga. Semakin pahit Anda rasakan, Anda akan mendapatkan gantinya dengan indahnya surga, dengan manisnya surga. Itu benar, memang berat. Sabar, air mata mengalir, dada ditahan, mau marah kita tahan, tapi itu pahit, itulah kenikmatan yang kita rasakan. Ini yang kita hadapi, ini pahalanya besar banget. Dan itu indahnya surga, itu manis yang akan kita rasakan. Makanya saya sering sampaikan, beberapa kali sampaikan, tapi saya sampaikan terus, karena itu perkataan dari teman saya, termasuk perkara yang masuk dalam hati saya. Ya. Ketika beberapa waktu silam, ketika orang tua saya meninggal, ada dokter, ya, kemudian dia ingin datang ikut menguburkan. Dia datang, kemudian saya bilang, makasih dok, datang jauh-jauh, ya. Capek dokter, kegiatan harus dihentikan. Ini bilang apa? Ada beberapa dokter, salah satunya dokter ini. Ya. Dia mengatakan, Ustaz, tidak capek Ustaz. Ini amalan soleh, saya tidak capek Ustaz. Ini amalan soleh. Saya yang pertama kali menikmati, begitu saya masuk liang lahat, saya yang pertama kali menikmati. Ini capek ini saya akan menikmati, subhanallah. Itu masuk dalam hati saya. Benar perkataan para ulama. Sabar itu memang pahit, letih, capek, ngenes, kalau bahasa kita. Menjengkelkan. Tapi itulah kenikmatan yang kita rasakan. Semakin banyak ngenes-ngenesnya, semakin banyak manis yang akan kita rasakan. Makanya Allah sebutkan bahwasanya surga dimasuki dengan kesabaran. Ya.
wa jazaahum bima sabaru. Ulaika yujzauna al-ghurfata bima sabaru. Salamun alaikum bima sabartum. Jadi kalau ibu-ibu mungkin lagi sedih, lagi nangis, ingat, inilah kesedihan inilah akan berganti dengan manis di surga. Kelezatan di surga. Kesedihan, air mata yang mengalir, inilah keindahan di surga. Ya, siapa yang tidak sedih ketika harus berpisah dari orang yang dia cintai? Ada beberapa ibu-ibu telepon minta dinasihati ketika suami meninggal. Saya saja dengar, saya bisa, ya Allah, gimana bagi yang merasakannya? Bagaimana seorang suami yang selama ini tinggal bersama dia dengan suka duka kehidupan puluhan tahun kemudian meninggal tanpa dia duga. Di antara mereka ada yang masih muda, dia sangka kena COVID, selamat atau meninggal. Luar biasa, berat. Tapi tadi kita hibur diri bahwasanya inilah pahitnya ini adalah manis di surga. Ya, manis di surga. Maka di antara keutamaan sabar sebab mendapatkan kenikmatan. Dunia kita dapatkan. Di balik kesabaran itu ada kenikmatan di dunia sebelum di akhirat. Di akhirat kita merasakan kenikmatan apa? Surga. Baik. Di antara keutamaan sabar, ya, bahwasanya ya, sabar pahalanya tidak terbatas. Argonya tidak terputus. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innama yuwaffa sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sungguhnya kami sempurnakan ganjaran orang bersabar tanpa hisab. Tanpa hisab. Ini tidak semua amalan mendapatkan seperti ini. Makanya di antara trik paling cepat Allah mengangkat seorang ke dalam derajat yang tinggi, Allah kasih ujian. Ya, kalau Allah ingin mengangkat seorang derajat tinggi, caranya Allah kasih ujian. Allah kasih dia ujian sehingga dia sabar. Kenapa pahalanya besar? Pahalanya sangat besar. Itu cara praktis. Kalau tapi memang kita nggak mau, kita sih nggak mau. Cuma saya mau kesimpulan. Ya, ujian adalah cara apa? Direct, praktis, cepat untuk mengangkat derajat seorang hamba. Sangat cepat dibandingkan dengan harus sholat, harus puasa, harus sedekah, semua. Kasih ujian, ujian luar biasa. Cepat sekali. Jas naik derajat seorang. Tapi kita memang sulit untuk meyakini, butuh ilmu, butuh kesabaran, ya. Ya. Semakin berat ujian semakin besar, ya. Karenanya orang yang diuji adalah orang pilihan. Orang yang diuji adalah orang-orang pilihan. Ya. Semua orang-orang soleh, para anbiya, mereka diuji dengan ujian yang super berat. Kita tidak minta diuji, tapi kalau Allah uji kita, hendaknya kita bersabar. Ikhwan dan akhwat, tentunya keutamaan sabar sangat banyak, tapi bukan itu poin utama kita pada kesempatan ini. Saya ingin lagi menyampaikan tentang kondisi-kondisi mana kita hendaknya bersabar. Saya sudah bahas banyak tentang keutamaan sabar, ini sekedar pelengkap saja. Poin yang akan disampaikan kesempatan kali ini adalah pada hal-hal apa kita hendaknya bersabar. Selanjutnya kita masuk pada bahasan yang berikutnya. Adapun keutamaan sabar sangat banyak, ini hanya sebagian kecil dari keutamaan sabar. Taib. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana para ulama membagi sabar ada 3, sabar dalam jalan ketaatan, sabar dalam meninggalkan maksiat, dan juga sabar dalam ketika ditimpa dengan ujian. Tapi di sana ada beberapa perkara yang seorang ditekankan untuk bersabar, ya. Pertama, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antaranya sabar
untuk meninggalkan syahwat yang haram ketika syahwat tersebut bergejolak. Dan ini sangat kita butuhkan dalam kehidupan kita, terutama di zaman sekarang tatkala medsos tidak terbendung, tatkala internet bisa membuka apa saja yang seorang ingin buka, ya. Seorang tinggal masuk dalam dunia internet, dia melihat apa saja bisa, ya. Maka dia harus menahan syahwatnya, dan dia butuh sabar untuk menahan syahwatnya. Dia butuh sabar untuk memalingkan hatinya dari hal-hal tersebut. Allah berfirman, "Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa." Adapun orang yang takut dengan keagungan Rabb-nya dan dia menahan dirinya dari mengikuti hawa nafsunya, maka tempat kembalinya adalah surga. Muqatil berkata, "Huwa rajulu yahummu bil ma'siyah fayadhkuru maqamahu lil hisab fayatrukuha." Siapa orang ini? Yang kata Allah, siapa yang takut dengan keagungan Allah dan menahan dirinya dari hawa nafsu, maka tempat kembalinya surga, yaitu huwa rajulu yahummu bil ma'siyah. Seorang ingin bermaksiat, pingin lihat ini, pingin dengar ini, pingin nonton ini, pingin maksiat. Manusia biasa, lemah, hati tidak bisa dia atur. Tahu-tahu ada lintasan-lintasan buat dia ingin bermaksiat. Atau terkadang lintasan masa lalu yang pernah dia lakukan. Tiba-tiba rindu ingin melakukan hal tersebut kembali. Maka dia ingat Allah Subhanahu wa taala. Ini butuh kesabaran. Rajul yahumu bil ma'siyah, dia ingin maksiat. Fayadhkuru maqamahu lil hisab, maka dia ingat dia akan dihisab. Fayatrukuha, maka dia tinggalkan. Dia tahu detik-detik yang akan dilewati dengan maksiat ini, menit-menit yang akan dilewati dalam maksiat tersebut, jam-jam yang akan dilewati dalam maksiat tersebut akan dihisab semuanya. Akan dibuka catatannya pada hari kiamat dan akan dihisab oleh Allah pada hari kiamat. Siapkah dia menghadapi hisab tersebut? Maka dia menyabarkan dirinya untuk meninggalkan maksiat. Ya. Ini butuh kesabaran tingkat tinggi. Terutama jika seorang dalam kesendirian. Dia bebas melakukan apa, bebas melihat apa, bebas mendengar apapun, ya. Ya, namanya lintasan-lintasan maksiat ada saja, ya. Maka seorang ingat Allah Subhanahu wa taala. Di antara juga sebenarnya Allah menafsirkan firman Allah, "Waliman khafa maqama rabbih jannatan." Bagi orang yang takut dengan kedudukan Rabb-nya, bagi dia 2 surga. Itu di antaranya tadi, orang yang hendak bermaksiat, dia ingat, dia sabarkan dirinya dengan apa? Dengan ingat hisab. Jangan, kau akan dihisab, jangan. Ini sabar luar biasa, ini pahalanya besar. Makanya Ibnu Qayyim rahimahullah taala dalam Thariqatul Hijratain, ya, ketika dia menyebutkan di antara cara untuk bisa bersabar, ingat bahwasanya jika Anda bersabar dari maksiat, Allah akan berikan kelezatan. Kelezatnya memang tidak terlihat, tapi akan Anda rasakan. Lebih lezat daripada kelezatan yang Anda tuangkan dalam maksiat tersebut. Contoh seperti orang sekarang dia punya keinginan untuk misalnya ingin berzina, dia tahu zina secara zahirnya lezat. Zina, ganti perempuan, ganti ini, ganti, tapi sebenarnya dia akan merasakan penderitaan, dia akan merasakan kepuasan. Kelezatan yang dapat akan jadi hambar. Kenapa? Dia terlalu bermaksiat. Lain halnya kalau dia bertakwa kepada Allah, ya. Kemudian dia melalui jalur yang halal, maka dia akan merasakan kebahagiaan, dia akan merasakan kelezatan. Seperti seorang yang mengumbar pandangannya, kelihatannya dia mendapatkan kelezatan. Melihat ini, melihat film-film enggak benar, melihat macam-macam, ya. Dia berfantasi, kelihatannya dia dapat kelezatan secara zahir, tapi sebenarnya ada kesengsaraan dalam hatinya. Jadi kecanduan, tidak berhenti, gelisah kalau tidak melihat dia seperti itu, ya. Kelezatan dicabut dari dirinya. Dia melihat istrinya yang cantik tidak ada rasanya, hambar. Dia pingin istrinya seperti apa yang dia lihat, macam-macam. Akhirnya dia dicabut kelezatan dari dirinya. Ya. Gelisah, ya, terbayang-bayang terus, ya. Makanya orang yang meninggalkan kemaksiatan, Allah akan berikan cahaya. Dan ini sering saya sampaikan, Ibnu Qayyim rahimahullah ketika membahas tentang surat An-Nur, qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum wa qul lil mu'minati yaghuddna min absarihin. Katakanlah kepada laki-laki mukmin menundukkan pandangan mereka, katakan kepada wanita mukminah tundukkan pandangan mereka. Setelah itu Allah bawakan ayat sampai Allah berfirman, Allahu nurus samawati wal ard, mathalu nuruhi kamishkatin fi misbah, ya. Allah adalah cahaya langit dan bumi. Kata Ibnu Qayyim, maksudnya ketika seorang memalingkan pandangannya dari yang haram, Allah akan berikan cahaya dalam hatinya. Dia akan merasakan kelezatan.
Kelezatan banyak, kelezatan berkhalwat bersama Allah, kerinduan untuk beribadah, kelezatan baca Quran, kelezatan untuk ilmu, kelezatan banyak. Kenapa dia tundukkan pandangan? Kelezatan itu sangat berharga yang dicari-cari oleh orang-orang yang tukang maksiat. Mereka tidak dapatkan. Dia tukang maksiat apa? Mereka sudah bermaksiat sepuas-puasnya, ujung-ujungnya narkoba. Tidak ada kebahagiaan mereka dapatkan. Ujung-ujungnya KDRT, ujung-ujungnya ribut sama istrinya, ujung-ujungnya mereka kelainan seksual dan macam-macam. Jadi kelihatannya kelezatan di depan mata kita, tapi kalau kita sabar, Allah akan berikan kita sabaran. Allah akan berikan kita kelezatan. Di balik kesabaran ada keindahan. Jadi ikhwan, ini membantu kita untuk bersabar, terutama tatkala syahwat bergejolak, tatkala ada keinginan untuk melakukan yang haram, maka ingat, kalau kita tinggalkan, ada kelezatan Allah berikan, ada keindahan. Kalau kita lakukan, banyak kelezatan yang Allah cabut. Banyak kelezatan yang Allah cabut dari diri kita. Ya, tanpa kita sadari. Ya. Makanya para pelaku maksiat mereka orang yang paling sengsara. Sengsara kehidupan mereka, kasihan. Rumah tangga rusak, kehidupan rusak, kayak orang stres. Ya kasihan. Mungkin kelihatannya terkenal tapi sengsara. Maka seorang berusaha bertawakal kepada Allah, butuh kesabaran ketika untuk meninggalkan maksiat. Yang kedua, as-sabr al-faqr wa dhikil hal. Sabar dalam kesulitan ekonomi. Tadi Allah berfirman, ulaika yujzauna al-ghurfata bima sabaru. Mereka adalah orang-orang yang mendapatkan surga al-ghurfah, yaitu surga yang tinggi karena kesabaran mereka. Berkata Muhammad bin Ali bin Husain, bima sabaru alal faqr wal faqa fid dunya. Ayat ini maksudnya karena mereka sabar dengan kesulitan hidup ketika di dunia. Bagaimana cara kita bersabar dengan kesulitan hidup? Kita berpikir positive thinking. Kita bilang kalau kita duit banyak, hisabnya panjang. Nabi telah mengatakan bahwasanya inna fuqara ummati yadkhulul jannata qabla al-aghniya bi 500 am. Sesungguhnya orang fakir dari umatku masuk surga 500 tahun sebelum orang-orang kaya. Kita pikirkanlah kalau kita punya harta banyak, bisakah kita menjawab hisab dari Allah Subhanahu wa taala? Dari mana uang kamu dapat, kemana kau habiskan? Kita pikirlah kalau kita punya harta banyak, punya kerjaan banyak, betapa banyak yang harus kita pikir. Kalau kita belum tentu semua orang bisa mengontrol dirinya, belum tentu seorang bisa mengontrol hatinya. Banyak pikir sana, pikir sini, pikir sana, tidak sempat baca Quran, tidak sempat sholat malam, tidak sempat ikut pengajian. Ya. Artinya kita berpikir positif, ya sabar dengan kekurangan. Makanya terkadang kita dapati, kita ketemu, dan ini sebenarnya saya juga ya apa ya, kadang kalau saya ke Arab Saudi ketemu dengan kawan, orang susah-susah tapi mereka senyum, Masjid Nabawi, ketemu, terkadang bajunya kumal-kumal tapi mereka bahagia baca Quran. Kita lihat, Masya Allah, kebahagiaan tidak harus kaya. Orang ke Masjid Nabawi miskin-miskin, ada yang pakai tongkat, ada yang berjalan, Masya Allah. Saya pernah suatu hari lihat ada orang Afghanistan, rumahnya jauh ya. Saya pas masuk Masjid Nabawi, dia berjalan dengan sulitnya. Sempat saya videokan waktu itu, tapi saya sudah hilang kayaknya videonya. Dia butuh waktu berapa, entah setengah jam atau 20 menit, saya lupa, untuk bisa setengah jam kalau nggak salah, untuk bisa masuk ke Masjid Nabawi itu lama, jalannya pelan. Tapi dia semangat ke Masjid Nabawi. Ada kebahagiaan yang dia rasakan. Meskipun tidak punya apa-apa. Akhirnya saya antar pulang, saya ingin tahu rumahnya jauh. Subhanallah, maksud saya, kita tidak bisa ngatur diri kita ya. Yang menentukan rezeki Allah Subhanahu wa taala. Allah kalau kasih Anda kekayaan, alhamdulillah, bersyukur. Gunakan kekayaan tersebut untuk takwa kepada Allah. Banyakkan aset di akhirat dengan banyak bersedekah. Jangan terlalu banyak angan-angan ya. Ketika Anda diuji dengan harta yang sedikit, sabar ya. Allah tahu itu yang terbaik bagi Anda ya. Allah tahu yang terbaik. Belum tentu Anda bisa sabar kalau ketika diberi harta yang banyak. Allah mengatakan innal insana la tagha ar-ra'ahu istaghna. Manusia itu melampaui batas kalau merasa dirinya kaya. Ya. Maka sabar. Ingat, ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru. Mereka itulah orang-orang yang diberikan surga yang tinggi karena kesabaran mereka, kesabaran atas kemiskinan yang mereka rasakan. Ya. Kita dapati seorang miskin, lalu kita ketemu, bagaimana kabar? Alhamdulillah. Wa syukurillah. Ngomong biasa. Kita ketemu orang kaya, ngobrol, waduh perusahaan lagi susah ya Ustaz, lagi ini hancur, waduh lagi ini, dikejar pajak, kasihan. Ini yang satu nggak punya apa-apa tapi senyum-senyum, yang satu duit banyak ngeluh. Ini bingung nih gimana nih. Itu terjadi.
Kalau nggak bisa mengontrol, nggak bertakwa, bukan berarti lebih baik orang miskin. Enggak, orang kaya juga penting untuk bantu dakwah dan yang lain. Tapi kaya yang bertakwa harusnya. Baik. Di antara kita butuh kesabaran. Ya. Sabar dalam berdakwah. Dan ini bukan hanya berlaku pada ustadz, berlaku kepada antum. Antum kan berdakwah. Antum dakwahi orang tua, dakwahi adik, dakwahi kakak, dakwahi teman kantor, ya butuh sabar lah. Betapa saya sering ditanya, ustadz, saya dakwahi mereka nyinyir saya, mereka sini sama saya, mereka ya itu memang namanya dakwah, butuh sabar. Makanya kata Luqman kepada putranya, ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak. Wahai putraku, tegakkanlah salat, ya. Serulah kepada kebaikan dan laranglah kemungkaran. Kemudian kata Luqman, wasbir 'ala ma asabak, bersabarlah atas apa yang menimpamu. Dia sebutkan sabar setelah amar ma'ruf nahi munkar karena amar ma'ruf nahi munkar itu berkonsekuensi timbulnya gangguan. Kita diganggu. Makanya Allah mengatakan wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Saling bersuat dalam kebenaran, namanya kita sampai kebenaran akan ada gangguan. Makanya wa tawasaw bis sabr. Butuh kesabaran. Nah, di antara hal yang sangat ditekankan untuk bersabar ketika kita berdakwah. Kita mencari pahala. Makanya sabar. Kita kalau sabar dakwah seorang, berhasil nggak berhasil, pahala jalan terus. Ya. Apa kalau kita tidak berhasil, berarti kita nggak dapat pahala? Tetap dapat pahala. Nuh alaihissalam 950 tahun berdakwah, 950 tahun. Dengan umat yang bebal, yang brengsek, yang kurang ajar. Apakah dia tidak berhasil? Kalau ditinjau dari pengikutnya sedikit. Wa ma amana mahu illa qalil, tidak beriman kecuali sedikit, cuma 80. Tapi Allah puji dia. Allah puji Nabi Nuh alaihissalam, pahalanya luar biasa. Dan Nabi mengatakan, "Wan nabiyya wa laysa ma'ahu ahad." Aku melihat seorang nabi tidak ada pengikutnya sama sekali. Nah, maksud saya, ya, ketika berdakwah butuh sabar. Allah berfirman, "Wasbir wa ma sabruka illa billah wa la tahzan 'alaihim wa la taku fi dhaiqin mimma yamkurun." Bersabarlah dan tidaklah kau bisa bersabar kecuali dengan izin Allah, dan jangan bersedih atas mereka. Ya. Dan jangan kau dalam kesempitan atas makar yang mereka lakukan. Ya, namanya kita berdakwah, kita harus yuwatin nafsahu, yaitu kita harus nuwatin anfusana, harus kita setir, persiapkan diri kita untuk bersabar. Kita mau menegur orang akan begini, kita sudah pasang, nanti dia akan sudah sabar. Jangan kita baru kalau kaget langsung kita ramai, kemudian kita gelisah bikin pertemuan pers dan nggak usah lah. Itu nanti nggak bersabar. Ini contoh bersabar. Nanti bersabar dakwah kepada kakak, dakwah kepada adik, dakwah kepada keluarga, dakwah kepada teman kantor, dakwah kepada bos, apalagi dakwah kepada anak buah, butuh kesabaran. Tapi kalau kita niat tulus, kita bisa bersabar. Tapi berikutnya, sabar terhadap perkataan orang-orang yang tidak setuju dengan kita, ya. Perkataan orang musyrikin, perkataan ahlul bidah, perkataan orang fasik yang tidak suka dengan apa yang kita lakukan. Antum kira kalau antum berdakwah orang senang, ada orang senang, ada yang enggak senang. Yang tidak sesuai dengan selera mereka, mereka akan benci. Karena antum memutuskan hawa nafsu mereka. Dia mau begini, antum bilang enggak boleh. Dia begini, antum bilang haram. Ya gimana enggak jengkel? Dia bilang begini, antum bilang bid'ah. Dia bilang sunnah, antum bilang bid'ah. Ya dia jengkel lah. Dia bilang ini ibadah, antum bilang itu syirik. Ya dia jengkel lah. Sabar. Sabar. Kata Allah, wasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajran jamila. Sabarlah atas perkataan mereka dan tinggalkanlah mereka dengan cara yang baik. Hajran jamila. Jangan terlalu sibuk, jangan terlalu diomong sedikit kemudian emosi, tidak perlu. Sabar. Allah suruh kita sabar dalam kondisi-kondisi seperti itu. Wasbir ala ma yaqulun. Sabarlah atas apa yang mereka ucapkan. Kemudian di antaranya sabar ketika kehilangan orang-orang yang dicintai. Ini terutama di musim pandemi sekarang ini. Banyak orang yang dicintai harus berpisah dari kita. Makanya kata malaikat Jibril kepada Muhammad SAW, "Ya Muhammad, ahbib man syi'ta fa innaka mufariquh." Wahai Muhammad, cintailah siapa yang kau sukai, mau cinta siapa yang terserah. Fa innaka mufariquh, kau akan berpisah darinya. Entah kau yang meninggal di luar atau dia yang meninggal di luar. Silakan cintai siapa saja. Dan ini adalah ujian yang sangat berat. Ya.
Dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaqulullahu azza wa jalla, Allah berfirman, "Mali 'abdil mu'min indi jazaa'un idza qabattu safiyahu min ahli dunya thumma ihtasaba ilal jannah." Kata Allah Subhanahu wa taala, tidak ada balasan yang setimpal bagi hambaku yang beriman, tidak ada setimpal balasan yang aku siapkan untuknya jika aku mengambil nyawa orang yang dia cintai dari penghuni dunia, ibunya, ke anaknya, ke suaminya, ke istrinya, orang yang dia cintai, kawan dekatnya. Ya. Tsumma ihtasabahu, kemudian dia berharap dapat pahala dari musibah tersebut, ilal jannah, tidak ada balasan setimpal baginya kecuali surga. Yang berat ya. Berat ya. Tetapi seorang berusaha mencari pahala dengan ujian tersebut. Allah mengatakan tidak ada balasan setimpal baginya kecuali surga, berpisah dari orang-orang yang dicintai. Ini kehidupan seperti itu. Kehidupan isinya gitu. Ujian. Senang dengan ketemu orang yang dicintai, menangis berpisah karena dari orang yang dicintai. Seperti itu. Ya. Siapa sih yang tidak pernah kehilangan orang yang dicintai? Di antaranya sabar ketika menghadapi penyakit. Sabar ketika menghadapi penyakit. Allah kasih ujian penyakit, sabar. Sebagaimana hadis yang sering saya sampaikan juga, perkataan Atha bin Abi Rabah, dia berkata, qala li Ibnu Abbas. Ibnu Abbas pernah berkata kepadaku, ala urika imra'atan min ahlil jannah. Maukah aku tunjukkan kepada engkau tentang seorang wanita penghuni surga? Qultu bala, kata Atha bin Abi Rabah, muridnya Ibnu Abbas, tentu ya guruku. Qala hadhil mar'atu sauda, inilah wanita yang berkulit hitam. Ini penghuni surga. Dia berkulit hitam tapi penghuni surga. Atatin Nabiy sallallahu alaihi wasallam. Dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata, faqalat inni usra. Ya Rasulullah, aku usra, yaitu sering kejang-kejang. Ada yang mengatakan penyakit ada yang mengatakan kemasukan jin, ada yang mengatakan usra maksudnya kayak penyakit ayan. Wa inni atakasyaf, dan ketika aku sedang kambuh sebagian auratku tersingkap ya Rasulullah. Fad'ullaha li, maka berdoalah kepada Allah untukku. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada wanita ini, in syi'ti sabarti walakil jannah. Kalau kau mau kau bersabar, bagimu surga. Ini penyakit. Kalau kau bersabar masuk surga, subhanallah. Wa in syi'ti da'autullah an yu'afiyaki. Kalau kau mau, aku akan berdoa kepada Allah agar kau sembuh. Apa kata wanita berkulit hitam ini? Qalat asbir, aku pilih sabar ya Rasulullah. Dia ingin surga. Faqalat inni atakasyaf, fad'ullaha li an la atakasyaf. Tapi ya Rasulullah, kalau saya lagi kejang-kejang, saya tersingkap sebagian aurat. Berdoalah kepada Allah ketika aku sedang kambuh, tidak sadar agar aku tidak tersingkap. Kata Rasulullah, maka Rasulullah pun mendoakannya. Lihat wanita ini, dia ingin masuk surga dengan bersabar dengan penyakit. Bahkan Rasulullah tawarkan, mau doain sembuh enggak? Kata dia, enggak usah. Saya ingin masuk surga. Tapi jangan sampai aurat saya kelihatan. Luar biasa. Ini wanita berkulit hitam, ya, tidak ingin auratnya terlihat. Berkulit hitam. Sementara sebagian wanita-wanita ingin memamerkan apa namanya? Keindahan tubuhnya. Di antara kesabaran yang dituntut adalah kesabaran menghadapi istri yang berakhlak buruk. Kata Allah Subhanahu wa taala, fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'an wa yaj'allahu fihi khairan katsira. Jika kalian membenci mereka, istri-istri kalian, bisa jadi kalian membenci sesuatu dan Allah menjadikan pada sesuatu tersebut banyak kebaikan. Perhatikan. Ini ayat tentang suami istri. Fa in karihtumuhunna, kalau kalian benci sama istri kalian, fa asa an takrahu syai'an, bisa jadi kau benci sesuatu, wa yaj'allahu fihi khairan katsira, Allah jadikan di balik sesuatu yang kau benci tersebut banyak kebaikan. Kata Ibnu Abbas rahimahullahu taala, huwa an ya'tifa 'alaiha fayarzuqa minha fayurzaqu minha atau fayarzuqahu Allahu minha waladan wa yakunu fi dzalikal walad khairun katsir. Yaitu seorang yang bersabar dengan istrinya, ya, lalu Allah memberikan rezeki melalui wanita tersebut anak yang saleh, dan di balik pada anak tersebut banyak kebaikan. Ya, seorang sabar, ternyata dia mendapati istrinya berakhlak buruk, dia sabar. Karena Allah akan berikan dia anak soleh dari istri ini. Kalau dia nikah sama wanita lain belum tentu dapat anak yang soleh. Ini antara ujian hidup ya. Sebaliknya, di antara sabar yang dibutuhkan seorang sabar seorang wanita terhadap suami yang zalim. Ya. Sebagaimana saya pernah sampaikan tentang ciri-ciri istri soleha. Ya. Di antaranya adalah al-aud ala zaujiha, wanita yang senantiasa kembali kepada suaminya. Idza dzulimat, kalau dia dizalimi oleh suaminya, dia datang kepada suaminya hatta tad'a yadaha ala yadihi, diletakkan tangannya di tangan suaminya, dia berkata,
la aghudhu la adzuku ghamdan hatta tarda. Aku tidak bisa tidur sampai kau ridha wahai suamiku. Padahal dia yang dizalimi. Sabar. Sabar. Ya, dalam kehidupan rumah tangga terkadang istri yang dizalimi, terkadang istri yang menzalimi. Sebagian laki tidak berkutik ya. Jadi bulan-bulanan istrinya dibentak, diomel-omel. Subhanallah. Ini ujian berat, ujian kehidupan. Tapi ingat firman Allah, fa asa an takrahu syai'an, bisa jadi kau benci sesuatu dan Allah menjadikan banyak kebaikan di balik itu. Tapi semuanya ingat karena Allah. Seorang mau gampar istrinya bisa, tapi ingat karena bukan karena ketakutan begitu saja. Itu namanya tidak punya qawamah, tidak punya kepemimpinan. Dia mampu. Tapi dia karena Allah. Bukan karena takut digila sama istrinya, enggak. Tapi dia karena Allah, dia sayang, mengalah. Kalau dia mau balas bisa. Tapi enggak. Dia ingat firman Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau sesuatu dilakukan karena Allah, maka itu ada keberkahan. Tapi bukan hanya sekedar duniawi karena takut diomelin. Enggak, itu bukan maksud ayat ini. Ayat ini artinya Anda bisa melakukan pembalasan, Anda bisa membalas istri, tapi Anda enggak lakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang mendatangkan kebaikan ya. Bukan suami yang kemudian bertekuk lutut di depan istrinya seperti kelinci yang tidak bisa apa-apa ya, enggak ya. Dia melakukan karena ketakutan pengecutnya, sifat pengecutnya. Bukan itu maksud ayat ini. Ayat ini Anda seorang suami punya kepemimpinan, Anda bisa bersikap, tapi Anda memilih mengalah ya. Karena Allah Subhanahu wa taala ya. Karena Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya sabar dalam mendidik anak-anak. Ini juga butuh kesabaran. Kata Allah, wa'mur ahlaka bis-shalati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal 'aqibatu lit-taqwa. Perintahkanlah keluargamu untuk salat, di antaranya anak-anak. Wastabir 'alaiha, dan bersabarlah dalam perintah tersebut. Bersabarlah dalam perintah, bersabar dalam salat. Wastabir, tambah kesabaranmu untuk salat. Jadi untuk menyuruh anak-anak salat itu butuh kesabaran, mendidik anak-anak butuh kesabaran. Nah, kalau kita, dan itu dinilai oleh Allah. Allah melihat Anda ketika sedang mendidik anak-anak. Allah lihat. Anak dengan kenakalannya, anak-anak dengan manjanya, anak-anak dengan, ya kita hadapi anak-anak, kita pernah jadi anak-anak, kita jangan sikapi dia seperti orang dewasa. Kita turunkan nalar kita untuk bisa sinkron dengan dia, bicara dengan dia dengan cara yang nyambung, gimana caranya. Ya. Sabar. Kita sekarang hidup di zaman butuh perjuangan yang luar biasa untuk mendidik anak-anak. Apalagi di masa pandemi. Dengan HP, dengan macam-macam. Anak-anak yang alhamdulillah masuk ke pondok selesai. Alhamdulillah tinggal telepon, tinggal kontrol. Yang kawan-kawan yang anak-anaknya harus online di rumah, ujian tersendiri. Tapi ini semua butuh perjuangan ya. Taib ikhwan dan akhwat yang rahmati Subhanahu wa taala, ini sebagian dari hal-hal yang perlu kita beri porsi besar dalam sabar. Tentu masih banyak hal yang lain. Tapi semoga dengan peringatan ini kita bisa mempersiapkan diri kita untuk menghadapi ujian-ujian tersebut. Karena ujian tersebut pasti akan datang, tidak bisa kita hindari. Kita enggak pingin pun akan datang. Karena itu adalah tabiat dari kehidupan. Kehidupan secara alami diciptakan oleh Allah, isinya ujian. Entah ujian dalam ketaatan, entah ujian untuk meninggalkan maksiat, entah ujian dengan perkara-perkara yang menimpa kita yang tidak kita sukai. Namun kalau Anda bersabar, ingat, wallahu yuhibbus sabirin. Allah mencintai orang yang bersabar. Innallaha ma'as sabirin. Sungguhnya Allah bersama orang yang sabar, ya. Hadapi permasalahan dengan sabaran, maka Allah akan berikan solusi. Ya, cara Allah, bukan cara kamu. Bukan cara kita. Tapi kalau kamu enggak sabar, berarti kamu hadapi dengan caramu, bukan dengan cara Allah. Demikian apa yang bisa saya sampaikan kepada moderator. Saya kembalikan kepada Majelis Ta'lim Az-Zahra. Allah alam bisawab. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz atas kajian online-nya yang bertemakan tentang keutamaan dan indahnya sabar. Berikut Ustaz ada beberapa pertanyaan. Apakah masih? Silakan. Baik Ustaz, yang pertama pertanyaan dari jemaah. Apakah mengeluhkan musibah yang telah lalu bukan termasuk sabar Ustaz? Mengeluh kepada siapa ini? Kepada kawan? Mengeluhkan mungkin dengan dirinya sendiri atau dengan orang lain. Allah alam bisawab. Kesabaran adalah dia tidak mengeluhkan Allah kepada makhluk.
tapi dia mengeluhkan makhluk kepada Allah. Selama seorang mengeluhkan makhluk kepada Allah, itulah disebut sabar. Ya. Jadi dia tidak protes kepada keputusan Allah, tapi dia cari solusi kepada Allah. Perhatikan. Sebagai perkataan Yakub alaihissalam, "Innama ashku bathi wa huzni ila Allah, wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun." Sungguhnya aku hanya mengeluhkan kesedihanku. Dan al-bath itu kesedihan. Dia mengatakan al-bath maksudnya kesedihan yang sangat parah, atau kesedihan karena ketidakjelasan apa yang harus dia lakukan. Itu namanya al-bath. Aku hanya mengeluhkan al-bath dan huzn hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan itu yang disebut dengan fasabrun jamil. Ya. Nabi Yakub alaihissalam diuji dengan ujian berat, ujian anak-anaknya nakalin dia, anak-anaknya bohongin dia. Adik mereka Yusuf dibuang, ujian berat bagi Nabi Yakub alaihissalam. Tetapi dia mengatakan innama ashku bathi wa huzni Allah, aku hanya mengeluhkan kesedihan kepada Allah. Jadi ketika kita dapat permasalahan, kita keluhkan kepada Allah, jangan keluhkan kepada manusia. Kita boleh bicara dengan manusia bukan dalam bentuk mengeluh keputusan Allah, bukan, tapi dalam bentuk mencari solusi, itu enggak apa-apa. Kita bicara ada masalah begini, saya cari solusi. Bukan, ya Allah kenapa Allah begini. Itu namanya kita mengeluhkan Allah kepada manusia. Tapi kalau kita bicara dengan seorang karena cari solusi, itu enggak ada masalah. Ini takdir Allah, kita cari solusi gimana. Dan Allah menyuruh kita ikhtiar. Ya. Jadi beda ya. Nah, ketika kita mengeluhkan tentang masa lalu, maksudnya apa? Saya juga orang, apakah dia maksudnya kenapa dulu begini? Itu namanya membuka pintu-pintu syaitan ya. Masa lalu sudah lalu, biarlah, nggak bisa kembali lagi. Ya. Atau kalau maksudnya dia sebutkan kepada orang dalam rangka seakan-akan protes dengan keputusan Allah, itulah tidak sabar, itu namanya jaza. Ya, itu tidak sabar. Lain halnya kalau dia bicara dengan temannya dalam rangka mencari solusi, bukan mengeluhkan Allah kepada manusia. Ya. Tapi kalau kita mengeluhkan manusia kepada Allah, nggak ada masalah. Bukan dalam rangka protes kepada keputusan Allah, tapi dalam rangka mencari solusi dari Allah, minta solusi dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustaz. Ini ada lagi, masih ada beberapa Ustaz. Silakan. Ya, baik. Berikutnya ada pertanyaan dari salah seorang jamaah yang mengatakan, ada teman saya yang alhamdulillah ala kulli hal diuji dengan anaknya yang sakit. Beliau berusaha bersabar dan beliau ingin menjadi orang yang ridho terhadap ketetapan Allah tersebut. Namun ada kalanya dalam hati kecilnya merasa sedih kenapa anaknya harus sakit. Nah, pertanyaan, apakah itu termasuk tidak ridho, Ustaz? Iya. Apakah bedanya nih antara syukur dan ridho, Ustaz? Iya, jadi kalau dia mengatakan kenapa anak saya harus sakit, bukan dalam rangka mencari sebab, tapi kenapa ya Allah engkau kasih anak saya sakit? Kenapa harus anak saya yang sakit? Itu namanya protes. Kalau ada lintasan tersebut, segera bilang a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu mengurangi atau menghilangkan pahala sabar kita. Tapi kalau bilang kenapa anak saya sakit, artinya ingin diperiksa secara medis, nggak ada masalah. Itu perkara ikhtiar, kita ingin ngobati. Tapi kalau kenapa harus anak saya yang sakit, itu masih banyak. Kenapa nggak anak yang pertama, kok anak yang terakhir? Karena itu namanya protes kepada keputusan Allah. Dan itu sangat bertentangan, kontradiktif dengan sabar. Sabar tidak protes. Sabar itu ya tidak suka dengan kejadian tersebut. Tidak suka artinya tidak suka bahwasanya siapa yang suka anak sakit? Enggak suka, saya enggak suka. Cuma saya sabar. Ini ujian dari Allah, itu namanya sabar. Saya tidak ungkapkan dan saya tidak protes. Tapi saya tidak suka dengan hal tersebut. Ya. Makanya saya ingin sembuh, makanya saya ingin ngobatin anak ya. Itu namanya sabar, menahan. Meskipun tidak suka tapi dia tahan, itulah sabar. Kalau ridho itu ridho dengan apa yang kau putuskan. Dia tidak benci. Saya ridho. Saya tidak benci. Kalau syukur lebih tinggi lagi, syukur dia merasa senang bahwasanya dia tahu di balik ini ada ujian pahala-pahala dan dia tidak ingin segera dihilangkan. Ya, ini yang di antara nilai ridho, syukur itu seperti itu. Dia tidak merasakan, dia bersyukur sehingga dia tidak harus dihilangkan. Ketika nggak ada masalah, begini terus nggak ada masalah. Dan itu tingkatan yang tinggi. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustaz. Masih ada lagi Ustaz? Boleh 2 kali lagi. Baik, berikutnya pertanyaan, mengapa saat menjelaskan sesuatu, mungkin sesuatu hal kepada orang tua, atau mungkin orang terdekat, kita cenderung tidak bisa mengontrol kesabaran. Sedangkan ketika kita menjelaskan sesuatu ke orang lain, itu cenderung kita bisa bersabar. Nah, ini solusinya bagaimana? Itu aneh, seharusnya kebalik.
Kebalik, justru sama orang tua harusnya lebih mudah sabar. Kenapa? Karena ini orang tua, orang yang kita hormati. Kalau kita jelaskan sama bos, kita lebih sabar nggak? Sabar. Kita sama anak buah, kita ngelenteng nggak paham goblok. Tapi kalau bos goblok, kita nggak mungkin bilang bos goblok, karena itu bos kita. Nah, itu muncul seperti itu, kita tidak sabar pada orang tua karena kita tidak menghargai orang tua. Karena bagi kita orang tua bukan orang yang mulia, makanya kita tidak sabar. Perhatikan. Berarti kita kurang cinta kepada. Kenapa seorang tidak sabar menjelaskan kepada istrinya? Dia kurang cinta. Kalau dia cinta, dia baik sabar. Waktu dia mungkin kalau masih perkara haram dulu, masih pacaran, dia sabar jelasin sama cewek tersebut, karena dia ada target, sayang sama cewek tersebut. Udah kawin, udah nggak cinta, ngomel-ngomel melulu. Saya sederhana saja. Kenapa Anda kalau jelaskan sama bos gini loh bos, makanya bos goblok, ini lebih pintar, ini nggak mungkin bilang bos goblok, itu bos ini loh begini, maksudnya bos begini. Kenapa? Karena Anda hormat sama dia. Anda merasa ini orang punya jasa besar sama Anda, makanya Anda sabar. Tapi kalau sama supir misalnya, sama orang bawahan, kan ngomel-ngomel, karena Anda merasa dia sayang punya jasa sama dia. Makanya aneh kalau seorang kemudian jelaskan sama orang sabar, sama orang tua nggak sabar ya, berarti dia bakti dia sama orang tua dipertanyakan. Harus dia perbaiki diri. Ini orang depan saya, orang yang salah satu pintu surga saya, kan? Kenapa saya harus nggak sabar? Kesabaran ini pahalanya besar. Menjelaskan dengan ketenangan pahalanya besar. Ini harus kita introspeksi diri. Jangan salahkan orang tua, salahkan diri kita. Kenapa kita nggak sabar? Ada yang miss, ada yang salah, ada yang konslet dalam otak kita dalam masalah ini. Ya. Harus diperbaiki. Kabelnya disambung lagi. Ya. Ingat bahwasanya Allah menyuruh hormat kepada orang tua. Allah ingatkan bahwasanya, orang tua adalah pintu surga. Nah, kalau Anda ingin membuka pintu surga tersebut, maka harus sabar. Tapi yang terakhir. Baik Ustaz, yang terakhir terkait kesabaran, ada istilah sabar ada batasnya. Kira-kira menurut Ustaz batas-batas kesabaran ini bagaimana Ustaz? Saya bilang sabar tidak ada batasnya, tapi mungkin ada istilah saatnya kita memberi pelajaran misalnya. Tapi tentang dan bersabar, memberi pelajaran pun sabar. Contoh, anak saya misalnya anak saya nakal. Saya sabar dan ketika menjewer pun saya sabar karena ini harus saya lakukan. Tetap saya sabar, ini semua adalah takdir Allah dan saya harus jewer dia. Kenapa? Karena ini demi kebaikan dia misalnya. Bukan berarti ketika saya jewer saya tidak sabar, beda. Ada orang menjewer tidak sabar, ada orang menjewer karena konsekuensi daripada pendidikan dan dia sabar menjalaninya. Jadi sabar menjalaninya. Ya. Jadi beda, kalau tidak sabar, tidak terkontrol itu sudah salah, berarti jaza itu tidak boleh. Tapi kalau maksudnya sabar tidak ada ada batasnya, maksudnya apa ini? Kalau maksudnya saya sudah mau tidak sabar lagi, tidak boleh. Tapi kalau maksudnya ada batasnya, saya untuk diam, saya harus bertindak, itu nggak ada masalah. Bertindak ada konsekuensi untuk kemaslahatan, nggak ada masalah. Dengan tetap sabar dalam diri, sabar menghadapi, sabar memberi tindakan. Ya. Maka kalau sabar berhenti berubah jadi kemarahan itu tidak benar. Tapi dalam mengambil tindakan tersebut, kita sabar tetap menyertai kita. Sabar tetap menyertai kita. Kita memberi hukuman dengan tetap sabar, ya. Sehingga kita ketika memberi hukuman, kita karena Allah, sama kita marah tertentu, marah kan boleh, ya. Tapi kalau marah disertai dengan kesabaran, marah karena Allah, terkontrol marah tersebut. Karena ini marah mendidik. Mukul ya, Allah mengatakan wadribuhun, boleh pukul istri, tapi pukulan mendidik. Ya, pukulan mendidik, bukan pukulan tanpa sabar. Kalau pukulan tanpa sabar nggak ada pahalanya, dosa. Tapi kalau kita pukul dengan kesabaran sehingga terkontrol, tidak boleh dorban ghair mubarrih, bukan pukulan yang beri bekas, maka dapat pahala menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Demikian apa yang saya sampaikan. Kalau misalnya maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, terima kasih kepada